Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdullah Zaini, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mbak Afidatun Nafiah dan saya sendiri Anissa Eka Ayu Cahyaningrum akan membahas tentang memahami peserta didik. Baik, langsung saja pada subbab yang pertama, yakni definisi peserta didik dan hubungannya dengan guru. Peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan, baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Nah, sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan ini, tentu peserta didik masih memerlukan bantuan, bimbingan, dan arahan untuk menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan yakni ketika peserta didik berada pada usia balita, seorang selalu banyak mendapatkan bantuan dari orang tua ataupun saudara yang lebih tua. Selanjutnya, hubungan guru dengan peserta didik. Secara umum, orang menganggap hubungan guru dengan peserta didik adalah hubungan antara yang mengajar dengan yang diajar, yaitu guru dianggap lebih tahu, yang memberi pengetahuan kepada peserta didik yang belum tahu. Jadi di sini guru berperan sebagai motivator yang mendorong peserta didik untuk belajar. Guru juga berfungsi sebagai fasilitator, yaitu menciptakan suasana, memberi kesempatan, dan memberikan pengarah di dalam murid untuk belajar. Jadi guru di sini harus menjadi teladan, contoh atau model dalam belajar. Lalu, peserta didiklah yang berperan aktif di dalam mengembangkan dirinya. Subbab yang kedua, tahapan identifikasi dan pola tingkah laku peserta didik. Mengidentifikasi pola tingkah laku peserta didik dalam pengembangan program pembelajaran sangat diperlukan, yaitu untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Aspek-aspek yang diungkap yakni berupa bakat, motivasi, gaya belajar, kemampuan berpikir, minat, atau kemampuan. Hasil dari kegiatan mengidentifikasi ini merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem instruksional yang sesuai untuk peserta didik. Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi pola tingkah laku peserta didik. Yang pertama, kumpulkanlah data tingkah laku peserta didik dari orang-orang yang dekat dan orang-orang yang dapat menilai kemampuan populasi sasaran. Lalu yang kedua, kumpulkanlah data tingkah laku peserta didik dari sampel peserta didik. Lalu yang ketiga, kumpulkanlah data tingkah laku peserta didik dengan menggunakan observasi dan tes. Lalu yang keempat, kumpulkanlah data karakteristik awal siswa yang memuat seputar nama, tanggal, tempat kelahiran, hobi, dan lain-lain. Subbab yang ketiga, kecerdasan berganda dan minat belajar peserta didik. Yang pertama, kecerdasan berganda atau teori multiple intelligency atau kecerdasan majemuk yang ditemukan dan dikemukakan oleh Howard Gardner dan mendefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Aktivitas pembelajaran berbasis multiple intelligency ini yakni peserta didik dapat menyusun tujuan, mencari cara dan metode untuk mencapai tujuan, dan melibatkan diri untuk mengalami aktivitas pembelajaran, serta melakukan evaluasi diri terhadap hasil yang diperolehnya.
untuk meningkatkan kecerdasan berganda. Misal saja, untuk meningkatkan kecerdasan berganda bahasa dapat dilakukan dengan cara mengadakan permainan merangkai kata. Misal seperti buatlah buku harian atau usahakan untuk menulis tentang apa saja yang ada dalam pikiran setiap harinya sebanyak 250 kata dan sediakan waktu untuk bercerita secara teratur dengan keluarga atau sahabat. Adapun faktor-faktor penting dalam implementasi teori kecerdasan ganda. Yang pertama ada orang tua peserta didik, lalu guru, lalu ada kurikulum dan fasilitas, lalu ada sistem penilaian. Yang kedua, minat belajar. Minat belajar adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti keinginan, perasaan suka untuk melaksanakan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Adapun macam-macam minat belajar. Yang pertama, minat personal. Minat personal ini terkait erat dengan sikap dan motivasi atas mata pelajaran. Lalu yang kedua ada minat situasional, yaitu menjurus pada minat peserta didik yang tidak stabil dan relatif berganti-ganti. Lalu yang ketiga ada minat psikologikal, yaitu yang erat kaitannya dengan adanya interaksi antara minat personal dengan minat situasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat. Yang pertama, dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan. Lalu yang kedua, motif sosial dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, misal untuk belajar. Lalu faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Subbab yang keempat, kelompok belajar dan keaktifan belajar peserta didik. Yang pertama, kelompok belajar. Kelompok belajar adalah lembaga kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada kebutuhan warga belajar. Lalu tujuan kelompok belajar yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa dan lain-lain. Manfaat kelompok belajar yaitu dengan membentuk kelompok belajar sendiri dapat memotivasi semangat belajar antara teman satu dengan yang lainnya. Adapun jenis-jenis kelompok belajar. Kelompok belajar besar yaitu jumlah siswa antara 20-40 orang. Lalu ada kelompok belajar kecil dengan jumlah siswa antara 5-10 orang. Lalu yang ketiga ada kelompok individual dengan jumlah siswa antara 1-5 orang. Yang kedua, keaktifan belajar peserta didik. Keaktifan belajar siswa merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan proses belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar di kelas, yaitu adanya keterlibatan siswa baik secara fisik, mental, emosional maupun intelektual dalam setiap proses belajar dan lain-lain. Adapun indikator belajar yang aktif yaitu kegiatan visual, yaitu seperti membaca, memperhatikan gambar, mengamati demonstrasi atau mengamati pekerjaan orang lain dan lain-lain. Prinsip-prinsip keaktifan belajar. Yang pertama ada prinsip motivasi, di mana guru berperan sebagai motivator. Lalu yang kedua ada prinsip latar dan konteks. Prinsip konteks yaitu prinsip yang berhubungan bahan baru
dari apa yang telah diperoleh siswa sebelumnya. Lalu yang ketiga ada prinsip keterarahan, yaitu adanya pola pengajaran yang menghubung-hubungkan. Yang keempat ada prinsip belajar sambil bekerja. Prinsip ini berarti mengintegrasikan pengalaman dengan kegiatan fisik dan pengalaman dengan kegiatan intelektual. Lalu ada prinsip perbedaan perorangan. Prinsip ini yaitu kegiatan yang menunjukkan adanya perbedaan perorangan di dalam setiap siswa. Lalu ada prinsip menemukan. Pada prinsip ini, guru membiarkan atau memberikan kebebasan para peserta didik untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Lalu ada prinsip pemecahan masalah. Prinsip ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba memecahkan masalah yang diberikan. Ciri-ciri keaktifan siswa. Taliona menyebutkan ada beberapa ciri yang harus tampak dalam proses belajar yang aktif. Yang pertama, situasi kelas menantang. Subbab yang kelima, prestasi belajar peserta didik. Prestasi belajar ialah hasil pencapaian yang diperoleh seorang pelajar atau siswa setelah mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu. Adapun proses untuk berprestasi, yang pertama, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain atau sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan untuk motivasi yang intrinsik yaitu motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri atau sebuah tujuan itu sendiri. Yang kedua ada determinasi diri dan pilihan personal. Para peneliti telah menemukan bahwa motivasi internal dan minat intrinsik siswa dalam tugas sekolah meningkat ketika siswa mempunyai sejumlah pilihan dan kesempatan untuk memikul tanggung jawab personal. Sebuah pandangan juga dari motivasi intrinsik menekankan determinasi diri. Prestasi belajar harus mencakup 3 aspek, di antaranya aspek kognitif yang terdiri dari belajar, pengetahuan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada aspek afektif yang terdiri dari receiving atau attending dan lain-lain. Lalu ada aspek belajar psikomotorik, yakni dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak seseorang. Lalu faktor-faktor pencapaian prestasi belajar. Faktor internal meliputi kesehatan fisik, psikologis, dan lain-lain. Lalu ada faktor eksternal seperti lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial kelas, dan lain-lain. Adapun faktor yang menghambat pencapaian prestasi belajar seperti malas, yaitu sifat keengganan yang menyebabkan seseorang tidak mau belajar. Yang kedua ada sifat keterpaksaan, itu suatu sifat yang mudah mengeluh. Atau yang ketiga, persepsi diri yang buruk, yaitu seorang siswa yang memiliki persepsi diri yang buruk pada umumnya berasal dari lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Sekian penjelasan dari kami tentang memahami peserta didik. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.